Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir. Buat yang lainnya masih ada bimbingan ya sama Pak Halim. Oke, untuk di materi pembahasan kali ini seperti yang pernah saya sampaikan di minggu lalu, yaitu mengenai dengan ada terkait dengan analisis Pestel, kemudian BMC, dan juga ada beberapa yang lainnya di sini terkait dengan analisis SWOT. Di sini saya ambil dari studi kasus yang pernah saya buat juga dan pernah saya kerjakan, dan juga nanti akan saya jelaskan di sini. Oke, di sini untuk mulai dari BMC. Di sini untuk studi kasusnya yaitu di PT Dwi Mitra Sejati yang dia perusahaan PPOB atau Payment Point Online Bank yang bergerak di bidang tentunya penjualan elektronik ya, seperti pulsa, listrik dan lain sebagainya, tiketing. Karena dulu case-nya di sini saya pernah pernah bekerja di sana kurang lebih 1 tahun, mungkin 1 tahun 3 bulanan pernah di sana. Oke, kemudian dari sini saya dapatkan ya beberapa insight yang menarik tentunya juga yang bisa saya analisis dan bisa saya bagikan. Oke, untuk absensi nanti 2 kali ya yang di learning, ada 2 absennya. Iya. Oke, di sini salah satu konteks utama atau topik utama, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan dalam implementasi transformasi bisnis digital. Jadi kita anggap sebagai misalnya sebuah bisnis ini dulunya ya bisnisnya tetap berjalan tapi masih belum banyak digitalisasi itu. Walaupun sudah menggunakan teknologi tapi masih belum full menggunakan digitalisasi. Oke, di sini yang pertama yaitu BMC. BMC di sini ada 9 item ya, 9 item utama. Nah, di sini ada 9 item mulai dari partner, activities, resource, proportions, kemudian relationship, channel, segment, struktur cost sama revenue stream. Nah, di sini 9 poin utama ya yang ada di tentunya BMC dari case studi yang tadi. Oke, kita mulai dari yang paling kiri yaitu care partner. Oke, untuk yang care partner di sini yaitu rekan-rekan atau bisa juga kita anggap sebagai supplier. Karena untuk bisnis digital tentu suppliernya ini yang harus banyak menunjang di tentunya produk-produk digital. Tentunya partnernya di sini ada seperti SCB, Pulsa, Tokopedia, Grab, Bukalapak, PPB Nusantara, Mitrakom, Bima Sakti dan BNI. Ini mungkin datanya saya ambil udah beberapa tahun yang lalu, udah cukup lama ya. Nah, di sini partner ini yang mereka menyediakan tentunya yang misalnya seperti Mitrakom, Bima Sakti, dia menyediakan layanan kayak host to host untuk penjualan pulsa. Kadang beda partner, misalnya untuk pulsa Indosat nominal 10.000 itu harganya berbeda. Ada yang mereka jual mungkin 8 ribuan sekian, 8.500, 700 gitu kan, 9.000, jadi ada perbandingan selisih tuh. Kemudian untuk activities atau aktivitas perusahaan ini dalam menunjang bisnis digital, apa saja yang harus dilakukan.
Jadi pertama tadi kita udah menemukan partner atau suppliernya gitu kan, yang nantinya akan menyuplai produk kita itu. Kadang nggak hanya bisnis digital, bisnis yang konvensional aja gitu kan, kita butuh supplier gitu kan. Baik dalam hal untuk lingkup produk yang sedikit ataupun banyak, kita itu tetap memerlukan gitu kan. Waalaikumsalam. Oke, untuk activities di sini tentunya ada penjadwalan gitu kan. Adanya penjadwalan atau jadwal. Jadwalnya seperti apa? Ada jadwal yang memang rutin itu berjalan setiap harinya seperti apa, artinya yang tetap berulang gitu kan. Kemudian ada hotline 24 jam karena udah harus bertransformasi secara digital. Tentu untuk memaksimalkan tentu ada layanan ya customer service atau hotline 24 jam yang tentunya ya ditunjang dengan ya perbedaan shift gitu kan untuk setiap orang atau setiap staffnya. Ya kalau sekarang kan mungkin diminimalisir ya dibantu dengan AI gitu kan untuk interaksi awalnya gitu, baru mungkin nanti dieksekusi sama orang langsung gitu kan untuk investigasi lebih lanjut jika ada sesuatu yang perlu ditangani. Kemudian tentunya ada marketing, masih di activity ya, marketing untuk pemasaran, mau dari segi bisnis apapun, konvensional, digital dan sebagainya. Nah ini tetap diperlukan marketing. Kalau mungkin dulu marketingnya kita banyak lihat-lihat di jalan, di billboard, spanduk dan sebagainya. Ya kalau sekarang marketingnya di YouTube ada gitu kan. Kemudian di sosial media, artinya udah merambah ke apa yang sering kita genggam gitu. Beda halnya ya mungkin hampir jarang gitu di billboard, di apa ya, yang biasa di jalan tuh billboard ya banyak, terus sama yang papan iklan yang gede ada tuh. Mungkin spanduk-spanduk yang kecil tuh memang ya sekarang untuk bisnis digital sangat jarang gitu. Malah sekarang brandingnya yaitu di sosial media, di YouTube, bahkan iklan-iklannya diselipin di mana aja gitu kan. Bahkan di konten kreator ngiklanin produk ini produk itu kadang diselipin sambil dikasih konten temanya seperti apa gitu, yang kita tanpa sadar oh ternyata lagi promosi gitu kan tuh. Nah itu ya salah satu mungkin marketingnya ya ada perbedaan juga itu dari segi produk yang mungkin dijalankan gitu. Ya kemudian manajemen data mitra. Di sini manajemen data mitra ini artinya untuk di case ini data pengguna, misalnya di satu perusahaan dia menyediakan untuk sebagai aplikasi sebagai agen. Agen ini yang nantinya melakukan transaksi bukan sebagai pembeli tapi penjual juga itu. Yang dimana ya pembelinya ini ya masyarakat yang memang tidak mendaftar sebagai agen di sana gitu. Yang tentunya juga pertama untuk dari segi keuntungan segala macam dan lain hal untuk mitra atau agen ini tentu perlu diperhatikan. Ya misal dari segi harga tentu berbeda dengan apa yang kita sebagai customer beli. Mungkin kalau kita beli di kayak Shopee, Tokopedia atau aplikasi Media Komsel, MyM3, mungkin harga pulsa 50.000, mungkin paling murah 49 kan, 49 atau 49.500 gitu kan. Ya kadang dikasih diskon sedikit. Nah tapi kalau udah kita sebagai agen, karena saya pernah nyoba juga sistemnya gitu kan, ngecek harganya, ternyata selisihnya lumayan bisa 2.000-3.000 gitu kan selisihnya. Belum lagi yang kita jual ke pembeli, kita jual misalnya 50.000 jadi harga, kalau di kampung-kampung kayaknya dulu 50.000 jadi 55.000, itu untungnya udah lumayan tuh 5.000 lebih kan gitu. Kadang kalau di kampung emang gitu, karena dulu masih jarang banget lah gitu, lagi sering belinya pulsa, jarang yang paket data. Nah dari situ aja mitra ya tentunya dikasih harga yang tentu bersaing tuh. Dan ya di sana juga yang pernah saya
coba buat di analisa, tentu ada si mitra ini ada dapat dia cashback setiap bulan. Cashbacknya apa? Ya setiap transaksi itu ada namanya cashback secara dikumulatif per transaksi, mungkin 100 perak atau sekian perak, mungkin paling banyak ribuan, jarang sampai di atas 5.000. Beda kalau transaksi, mungkin transaksi tiketing gitu kan. Kalau tiket biasanya cashbacknya lebih gede. Nah itu dikumulatif sebulan. Nah itu salah satunya apa ya, untuk menjaga mitra, karena dia akan mendapat tambahan penghasilan dari cashback itu. Biasanya secara kumulatif ditransfer nanti ke rekeningnya gitu. Itu yang pernah saya analisa, ya lumayan kalau memang transaksinya gede dan tiap hari banyak. Kemudian pengelolaan transaksi mitra termasuk yang tadi, kalkulasi fee atau cashback juga termasuk yang tadi. Jadi ini aktivitas yang paling tidak dijalankan untuk terutama pengembangan transformasi bisnis digital di bidang pembayaran pembelian. Kemudian key resource. Nah, di sini sebenarnya untuk BMC ini sebagai model bisnis kita akan seperti apa? Ya misalnya, ya mungkin ini hanya teori, tapi ini saya ambil case langsung dari tempat dulu saya pernah kerja gitu. Jadi sempat saya analisa dan sempat ada bagian saya mengerjakan sistem di sana. Nah, key resource ini dari tentunya BMC memang bisa digunakan sebagai kita mengajukan proposal bisnis, terutama dalam hal untuk kita mempresentasikan gitu. Jadi dalam satu lembar ini sebenarnya udah termasuk apa aja yang akan kita show, kita tampilkan dan akan kita sampaikan. Karena kalau kita ingin menarik investor misalnya, nggak mungkin akan membuat presentasi yang panjang gitu. Kita bisa aja membuat yang seperti ini, tinggal nanti ada highlight mungkin berupa grafik atau sebagai tambahan. Ya ini aja sebagai yang utama gitu. Sisanya tambahan dan bagaimana kita berimprovisasi menyampaikan sesuai data yang benar gitu. Nah, key resource di sini artinya sebagai nantinya yang mendukung kan, sumber daya SDM. Tentunya ada sumber daya manusia, gedung, tentunya sistem, server, merek tentu sudah harus ada karena aplikasi atau sistem digital ya bertransformasi, dan juga ya di sini saldo artinya modal ya, itu tentunya. Ya modalnya modal awal berapa gitu kan. Artinya di sini sudah harus punya dulu, misal gedungnya masih sewa ya. Sewa mungkin setahun ya tentunya udah harus dimiliki gitu. Kemudian value proportions. Nah, artinya di sini nilai-nilai yang memang bisa ditonjolkan gitu kan, di dalam nantinya pengelolaan bisnis ini gitu. Nah, di sini harganya tentu harus terjangkau. Ya terjangkau ini bukan artinya ya bisa dibilang paling murah banget, artinya memang terjangkau bersaing dengan kompetitor. Ya, artinya juga murah dan enggak kemurahan gitu. Kemudian pilihan paket bervariasi. Nah, ini pilihan paket bervariasi ini artinya ya ada beberapa pilihan gitu kan. Biasanya kalau kita ya contohnya ya pulsa, paket data, terkadang kan ada beberapa pilihan. Entah itu kadang ada yang reguler atau yang ada promo, diskon gitu kan. Itu termasuk pilihan. Kemudian fleksibilitas. Ya, ini fleksibilitas tentunya mau dari mana aja, kita dari kamar atau dari rumah gitu, mau lewat HP atau lewat laptop, ini bisa melakukan transaksi. Kemudian tentu pelayanan ramah ini nyambung ke dalam hotline sama marketing gitu kan. Tentunya hotline atau customer ya. Tentunya secara pelayanan menanggapi apa yang customer, entah keluhan, saran dan sebagainya, ini kita
mau bisnis apapun tentu kalau bisa ya harus ramah gitu kan. Kemudian terdapat banyak potongan harga. Nah ini terdapat banyak potongan harga tentu akan menjadi minat. Ya misalnya kita kalau mau beli pulsa, kalau saya kadang main Telkomsel gitu kan, pengguna Telkomsel. Dulu sering beli di Tokopedia, kadang di Shopee gitu kan. Tapi harganya ya sama aja dengan merek Telkomsel, tapi paket data yang saya dapat lebih sedikit, bahkan lebih banyak lewat My Telkomsel itu. Nah artinya di situ kan kadang persaingan tuh selain harga, kemudian potongan atau apa yang kita dapat ini mempengaruhi pilihan kita gitu. Nah kemudian antara hijau dengan oranye juga ya ada selisih paket yang enggak ada tuh. Tadinya di sini saya sering di sini ada, mau ngecek di sini, oh ternyata enggak ada itu. Mungkin stoknya habis, kadang mereka juga ada stok gitu kan karena membeli dari mitra atau partner kan. Oke, kemudian terdapat banyak bonus taufi tambahan seperti yang dari bahas tadi. Kemudian customer relationship tentunya ada untuk menjaga hubungan selain dengan agen, tentunya dengan kita sebagai pembeli lah, itu pembeli langsung. Tentunya ada event promotion gitu kan. Ya kalau bertransaksi atau beli misalnya ada potongan harga atau ada cashback langsung gitu kan. Kemudian layanan customer service tentunya untuk menjaga agar yang sudah mempunyai hubungannya dengan perusahaan gitu kan bisa terjaga. Kemudian ada klasifikasi mitra, artinya ada kelas-kelas mitra mulai dari mungkin level 1, 2, 3 itu klasifikasinya beda berdasarkan ya jumlah transaksi yang mereka dapatkan. Kemudian channel, nah channel ini ya sebagai alat salah satunya gitu kan, sebagai alat baik itu sebagai promosi, pemasaran, memberikan info, event ataupun promosi itu dilakukan dengan sosial media. Kemudian ada juga melalui agen, website maupun promosi langsung. Nah kemudian untuk yang ketujuh ya, itu customer segment. Nah ini segmen customer ini artinya jangkauan customer yang ditargetkan. Nah yang ditargetkan ini customer yang seperti apa? Ya ternyata ini bisa semua usia gitu kan. Bisa semua usia. Kemudian perorangan juga. Enggak harus berbentuk badan usaha. Enggak harus berbentuk kita punya toko dulu gitu kan. Karena kita nantinya tentu akan menggunakan sistem ini. Kemudian ada toko atau outlet, atau bisa juga nggak harus ada toko atau outlet, jadi bisa kayak di rumah aja gitu. Kemudian ini nantinya sebagai, bisa juga ada yang memang sebagai agen counter pulsa tuh. Ini contoh customer segment yang memang ditargetkan akan menggunakan sistem ini tuh. Dan cost structure artinya biaya yang paling tidak kelihatan keluar gitu kan. Biaya yang paling tidak kelihatan ini akan keluar kosnya, terutama biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Ya pemeliharaan ini enggak hanya sistemnya aman-aman aja nih mungkin setelah beberapa bulan, setahun, tapi pemeliharaan ini termasuk ruangan servernya, kebersihan, terus pendingin ruangannya, AC itu termasuk dalam pemeliharaan perbaikan sistem gitu kan. Listrik juga termasuk sana. Kemudian gaji pegawai kantor atau staff
Kemudian bagi hasil dengan mitra atau agen, di sini bagi hasil yang tadi ada terkait dengan fee atau cashback. Kemudian infrastruktur saver. Jadi ada yang cost yang didapatkan dengan pembelian pengeluaran rutin atau pengeluaran yang memang ada di awal. Nah, kemudian revenue stream. Nah, di sini kurang lebih apa yang perusahaan dapat. Kalau tadi kan kita bicara apa aja perusahaan yang akan keluarkan, kemudian nanti yang mendukung perusahaan ini ada siapa aja, artinya poin-poinnya. Kemudian keuntungan untuk agen atau mitra sudah kita bahas. Nah, kemudian apa nih revenue atau yang menjadi pendapatan si perusahaan. Nah, di sini terutama tentu penjualan produknya. Jadi apa yang agen jual, tentu si perusahaan ini udah ada keuntungan gitu. Entah ya ratusan perak, ribuan perak, tentu udah ada keuntungan. Kemudian advertising, iklan. Tentu dari iklan, entah iklan di sosial media, di media online, YouTube gitu kan. Karena kan sekarang iklan ya banyak, mudah kita lakukan gitu, nggak harus melalui agensi periklanan, bisa kita lakukan langsung. Nah, di sana juga banyak ada tentunya ya, entah banyak klik atau banyak yang melihat, ya ada fee-nya gitu kan untuk iklan. Kemudian pembayaran dari admin transaksi gitu kan. Ya, ini salah satu pendapatan dari perusahaan. Karena ya kita misalnya pengguna bank BUMN misalnya atau pengguna bank yang lain gitu kan, bertransaksi misalnya antara mau transfer ke Mandiri dengan BNI. Nah, ini kan ada biaya admin atau bypass 2,5 gitu kan. Nah, ini kenapa nggak gratis? Ya karena pertama beda bank, kemudian integrasi layanan ini tentu harus dimaksimalkan. Nah, yang punya integrasi bypass bukan Bank Mandiri atau bukan Bank BNI, tentu yang menyediakan itu dia pihak ketiga gitu. Karena kan bypass sekarang bisa dipakai siapa aja gitu kan, dan nominalnya pasti 2,5 gitu. Kecuali kita kayak pakai mungkin Cbank itu kadang 100 kali per bulan kan, itu dapat gratis transfer. Tapi ada keterangan bypass 2,5 tetap ada tapi dicoret. Nah, berarti mereka investasi buat bayarnya itu enggak dibebankan ke nasabah gitu kan. Tuh. Makanya kadang entah kita mau top up Dana, top up GoPay, ada biaya admin 500 atau 1000, itu untuk layanan integrasi datanya itu transfer gitu. Yang gratis ya memang yang sesama produknya aja itu, karena dia internal sistemnya gitu. Nah, kemudian fee afiliasi, ya ini kalau ada yang melakukan afiliasi bisa dari partnership atau swasta, kemudian dari pemerintah juga bisa, kemudian pendapatan dari pertransaksi di semua platform yang tersedia. Ya, ini platformnya kalau dulu pakai mobile Android, di iOS belum ada, sama desktop di Windows ya. Jadi belum ada website juga. Kemudian semakin banyak mitra akan menambah akumulasi profit tentunya, karena transaksi tentu akan lebih banyak. Nah, ini kurang lebih apa yang saya analisa dalam satu perusahaan ketika dia ingin bertransformasi secara digital, terutama dalam hal bisnisnya. Ya kalau dulu kan mungkin bisnis PPOB ini ya masih jarang lah gitu, jarang banget. Ya waktu zaman saya masih sekolah ya jarang. Mungkin yang beli paket data ya jarang juga, mungkin hanya ya puluhan MB, ratusan MB itu udah paling gede gitu. Malah sering belinya pulsa gitu. Kalau sekarang kan transaksi banyak. Kita beli tiket kereta, tiket pesawat bisa online gitu kan. Kalau dulu kan harus tiket kereta datang ke stasiun gitu. Terus tiket pesawat
ya saya belum pernah ngerasain sih, ya mungkin datang ke bandara gitu kan, atau telepon atau by apa gitu, atau ada agen yang memang untuk di bandara-bandara gitu, tapi di beberapa kota ada gitu. Nah itu ya tadi di sini kurang lebih mengenai apa aja yang mesti kita bahas dalam hal bertransformasi digital, terutama dalam hal bisnis gitu. Oke, sampai di sini terutama untuk BMC ada pertanyaan? Ya. Iya. Iya. Hmm. Iya. Iya. Ya kalau untuk biaya memang sebenarnya emang harus ditampilkan gitu. Biaya yang kita keluarkan gitu. Kalau ini kan memang saya tampilkan yang general atau yang udah pasti gitu kan. Kalau yang sekiranya masih bisa ada beberapa poin yang bisa tambahkan, ya ditampilkan aja, ditambahkan. Karena memang ini kan sifatnya bukan berupa gambar ya untuk poin-poinnya, tapi memang sebuah poin teks yang memang harus kita jelaskan setiap poin. Misalnya infrastruktur server, ya ini pasti kebanyakan di awal gitu kan, di awal. Selebihnya beberapa tahun kemudian, setahun 2 tahun, biaya struktur infra server udah nggak ada, bisa aja ada penambahan peningkatan server, nah itu baru masuk lagi. Nah kalau kayak biaya mungkin yang memang nggak terduga, nggak kelihatan, bisa dicantumin, atau nggak perlu dicantumin tapi dibahas gitu. Tapi ya saran sih memang harus terbuka, karena kan ini sebenarnya template ya untuk kita. Sebenarnya BMC ini kan bisnis model kanvas, yang artinya model bisnis kita dalam satu kanvas kertas atau satu halaman ini akan tergambar seperti apa gitu. Maka mereka akan melihat gambarnya seperti ini dari yang kita jelaskan juga gitu. Tentunya memang harus lebih detail, lebih aktual tentunya, sehingga datanya real gitu kan, tidak mengada-ngada gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke analisis pestel. Di sini sebenarnya masih terkait dengan BMC dan topik yang sama ya, cuma hanya beda beberapa partnya ya. Tadi di sini ada spesial, nanti ada SWOT, kemudian terakhir ada simpulannya. Oke, di sini pestel meliputi politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan juga legal. Nah di sini nanti bisnis kita tentu akan berpengaruh kepada apa aja gitu kan. Oke, yang pertama untuk politik, ya misalnya kita mendirikan perusahaan untuk dalam hal digitalisasi gitu kan. Nah dalam hal politik tentu ada undang-undang ya kan, entah undang-undang dalam untuk perusahaan atau lain sebagainya. Nah kalau di sini terdapat peraturan mengenai pembayaran, yaitu peraturan Bank Indonesia nomor sekian tahun 2020 tentang sistem pembayaran. Nah artinya di sini apa yang kita buat berarti terkait sistem pembayaran harus ada mengacu dengan undang-undang gitu kan. Kemudian perusahaan dituntut merancang SOP dan memperhatikan proses pembuatan sistem transaksi atau pembayaran secara lebih terperinci. Nah, artinya di sini secara prosedur penggunaan, pembelian, transaksi, pengaduan dan lain sebagainya di sini harus jelas secara aturannya gitu. Kemudian sertifikasi para engineer maupun developer yang dapat bekerja secara lebih profesional. Ya, artinya ini secara lebih legalitas dan secara lebih ke arah legalitas. Tentunya ketika kita mungkin sebagai yang punya perusahaan ingin mengembangkan sistem dan memilih vendor, tentunya memilih vendor yang punya kredibilitas, kemudian
timnya punya sertifikasi, artinya yang memang secara legalitas ini terpenuhi dengan syarat yang kita mau gitu kan. Kemudian dari segi ekonomi untuk analisis Pestel itu kebutuhan pasar terkait kemudahan dalam transaksi online, baik yang sudah disediakan oleh perusahaan serta juga dapat kerjasama dari pihak lain. Nah, artinya di sini kurang lebih kemudahannya transaksi online. Misalnya ya dulu ya pernah lah ngerasain gitu kan, mungkin sampai SMA, kuliah kayaknya pernah ngerasain sedikit. Kalau beli pulsa atau paket data ya harus ke Indomart atau Alfa atau ke counter pulsa itu. Seringnya mungkin belinya pulsa mungkin paling banyak enggak sampai 10 giga gitu sebulan. Karena dulu masih murah, masih lemot juga itu. Masih murah, masih lemot. Kadang ada jaringannya, kadang hilang, seringnya hilang gitu. Nah, itu dulu kadang lagi ngerjain tugas pas SMA ya malam-malam, kadang pagi-pagi buru-buru beli internet gitu. Nah, itu ya kita harus ada action keluar rumah gitu kan. Nah, kalau sekarang ya artinya kita mau di mana aja, misalnya lagi makan, lagi tiduran, baru bangun tidur, wah paket data habis nih, oh wifi masih ada, atau minjem tethering deh gitu, beli paket data gitu atau beli pulsa. Artinya secara kemudahan untuk dari segi hal ekonomi ini tentunya berpengaruh gitu kan. Kemudian adanya peluang yang dapat terjadi oleh mitra atau pihak yang terlibat, artinya di sini ya tentunya peluang usaha ya tentunya. Artinya melibatkan ya usaha kecil menengah gitu kan. Kemudian mikro, artinya melibatkan yang memang bisa dari entah enggak hanya di perkotaan, bahkan di pedesaan juga tersentuh gitu kan. Artinya tersentuh ini bisa merasakan adanya teknologi, terutama untuk bertransaksi secara online gitu. Ya bahkan ya sekarang aja kan kita beli online, order online di pegunungan lah, di hutan apa ya, kadang ya ada aja yang nyampe gitu kan. Ya artinya ya udah mulai merata gitu kan. Artinya secara teknologi ya mungkin ya ada hal-hal lain yang enggak merata gitu. Kemudian menyediakan fitur host to host agar dapat menjaga kualitas juga untuk meningkatkan pelayanan terbaik untuk mitranya. Nah, di sini host to host ini artinya layanan interaksi antara sistem dengan sistem. Misalnya sistem A dengan sistem B. Misalnya sistem A ini sebagai yang melakukan trigger transaksi. Ketika data dikirim untuk melakukan pembayaran, maka akan mengirim data ke sistem yang atau API atau integrasi yang memang menyediakan produk itu. Nah, di sana adanya integrasi dan juga hubungan antara perusahaan dengan partner gitu. Karena partner yang menyediakan produk-produk digitalnya gitu. Nah, si partner produk digital kan kayak pulsa, tiket, kan mereka bentukan digital. Kita buat kayak tiket aja, tiket kereta satu gerbong, misalnya eksekutif isinya berapa, ya udah nggak ada fisiknya gitu kan. Untuk stoknya itu kan nggak ada fisik, cuma kalau udah dibeli ya akan menjadi sudah digunakan gitu kan. Nantinya untuk mengupdate host to host ini interaksi, kita ngirim data ke sana, masih ada nggak, udah ada yang beli belum untuk misal slot kursinya gitu kan. Kalau belum, transaksi kita lanjutkan, pembayaran berhasil. Kalau udah ada yang beli slot tiketnya gitu kan, ya udah gagal gitu. Karena kan saya pernah baca juga kayak sistem KE mungkin paling stabil lah, sistem pemerintah yang paling stabil. Bahkan pas mau mudik aja dia masih stabil sampai ratusan ribu orang mesen gitu kan. Itu dia integrasi dengan
bank untuk pembayaran, kris juga kan integrasi dengan si layanan yang menyediakan kris dan bank yang kita transfer, misalnya lewat BNI, Mandiri, BCA kan scan pasti ya harus optimal gitu kan. Kemudian pembayaran yang lain, milih kursi, ini udah ada yang beli atau belum walaupun beda sepersekian detik gitu kan. Artinya itu salah satu termasuk juga host to host gitu kan. Ya memang ya saya akui juga itu paling optimal dibanding sistem merah yang lain gitu kan. Nah, kemudian kita lanjut ke sosial dari Pestel. Di sini terkait dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang menjadi lebih praktis. Ya, praktis di sini tentunya kemudahan dalam bertransaksi. Sehingga dalam melakukan transaksi ingin dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Gitu. Yang tadinya pengen sering keluar rumah, itu kan. Ya belanja, ya kebutuhan mungkin baju lah atau belanja yang lain. Dulu seringnya keluar kemana gitu kan, ke mall, ke pasar, ke toko. Nah sekarang lebih banyak ambil HP, duduk sambil ngopi, sambil minum, nonton lah itu. Tahu-tahu udah check out gitu kan. Artinya di sini secara sosial ya udah ada ya perubahan gitu kan. Gaya hidup gitu kan. Jadi lebih dekat ke arah memang teknologi. Yang tadinya masyarakat melakukan transaksi pembayaran harus datang ya tadi ke gerai, ke toko, ini dapat dilakukan dengan handphone pribadi. Pengembangan aplikasi pembayaran online di sini berbasis hybrid atau multi platform. Hybrid sama multi platform ini artinya sistem bisa digunakan di website, di desktop, di Android, di iOS. Nah itu termasuk dalam hybrid atau multi platform. Kemudian teknologi masih 3 lagi ya, masih ada tel ya. Teknologi, kemudian perkembangan internet yang menjadi media seperti website maupun aplikasi di smartphone dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan komunitas tertentu dalam mengakses. Artinya kalau kita mau membangun bisnis digital, tentu infrastruktur yang disediakan ya udah harus setidaknya dapat melayani dengan baik gitu kan. Yang artinya ya nggak lemot, nggak banyak gagal, nggak banyak loading dan sebagainya. Artinya ya normal-normal aja gitu, lancar gitu kan. Dan tentunya bisa memudahkan. Oke, kemudian peralihan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran tentunya memakan waktu lebih lama ataupun biaya lebih. Kini dapat dilakukan lebih simpel, sederhana, cepat dari perangkat smartphone masyarakat ataupun pengguna. Ya tadi dari sosial juga udah ada perubahan dari gaya hidup bertransaksi masyarakat. Ya kemudian dari teknologi yang tadinya makan waktu lebih lama kalau masih konvensional, ya bahkan ya kalau kita mau bayar listrik gitu kan, bayar listrik misalnya harus ke PLN. PLN ini kan kadang nggak setiap hari buka gitu kan, nggak setiap hari buka, mungkin Senin sampai Jumat aja, mungkin pagi sampai sore. Nah kemudian itu dilanjutkan ya semester 6 pindahan ya. Oh ya. Ya di mana aja. Oke, di sini tadi sampai mana ya? Sampai mana? Oh ya PLN ya. Ya dulu ya pernah kan baik. Tapi yang benar dulu bayar tagihan listrik PLN emang harus ke kantornya dulu. Karena dulu kan saya tinggalnya
masih di kampung dulu, masih perkampungan. Indomart belum ada, Alfamart bahkan juga belum. Itu mungkin masih saya SMK atau SMA gitu, masih belum ini. Nah itu memang harus masih ke PLN langsung. Ya kalau kita sekarang kan bayar tagihan, yang penting jangan di atas jam 11 sampai jam 1, itu masa maintenance biasanya. Takutnya gagal gitu. Kadang emang nggak bisa. Itu kadang tengah malam mau dini hari, kalau kita lagi ada inilah urgent atau wah telat nih biar nggak kena denda, malam-malam masih bisa gitu kan kalau sekarang. Artinya secara efisiensi waktu, biaya dan sebagainya, tenaga itu berubah dengan adanya dari sisi teknologi gitu. Kemudian pengembangan aplikasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna serta relevan dan juga perencanaan infrastruktur agar dapat menunjang intensitas dari pengguna. Nah, di sini tentu setiap sistem yang memang dikembangkan atau bermunculan tentu itu tidak lepas dari apa yang memang dibutuhkan sama pengguna. Ya saya nggak butuh aplikasi ini, tapi mungkin yang lain butuh gitu kan. Misal dari 1 juta orang yang butuh 50%, ya berarti tetap bisa aja dibuat sistemnya gitu kan. Ya karena kenapa? Ya nanti juga orang yang nggak butuh ini bisa melihat, ya lama-lama oh ternyata bisa membantu juga nih gitu kan, bisa ada kelebihannya gitu. Akhirnya ya secara sistem ya banyak yang menggunakan. Dan environment, mengurangi penggunaan kertas agar ramah lingkungan. Ya invoice, truk dan sebagainya sekarang kan by PDF gitu, bisa di-download. Kalau mau di-download, kalau enggak ya udah biarin aja. Nah, kalau yang struk-struk ya kertas mungkin tetap masih ada. Kadang memang yang ya kita butuhkan juga kadang untuk bukti kita udah bayar gitu kan. Kemudian konvensional sama potensial penurunan biaya produksi yang masif untuk bahan kertas sebagai media struk setelah transaksi. Ya adanya transformasi bisnis digital tentu mempengaruhi gitu kan. Ya penggunaan kertas ya menjadi lebih sedikit tentunya atau lebih berkurang. Nah tapi berkurangnya nggak makin berkurang drastis. Nah karena kan sekarang banyak ya entah ya kafe atau yang sebagainya, atau mungkin nggak hanya kafe ya, banyak outlet-outlet, toko dan sebagainya yang memang struknya ini ya tetap dicetak, artinya tetap ada produksi kertas ya mungkin memang akan lebih berkurang gitu. Kecuali mungkin ada yang member atau pakai akun sendiri nggak perlu dicetak ya otomatis bisa masuk ke email gitu kan. Nah kayak misalnya di mana Alfamart contohnya, kemudian Superindo gitu kan, dia walaupun kita bertransaksi langsung kalau pakai member ya struknya nggak dicetak gitu kan, artinya masuk ke email kita atau ke aplikasi itu salah satu opsi tentunya ya pengurangan penggunaan kertas. Di sini untuk pastel yang terakhir yaitu legal. Di sini terdapat peraturan, di sini kurang lebih hampir sama ya, kurang lebih hampir sama sebagian besar dengan yang politik, yaitu terkait aturan pembayaran sistem ya dari Bank Indonesia, kemudian SOP planning dalam hal kaitan untuk melakukan pengambilan produk yang berasal dari eksternal perusahaan. Nah, eksternal perusahaan ini tadi yang ada di sebagai key partner yang di BMC. Kemudian potensi masyarakat dalam penggunaan sistem pembayaran akan lebih akurat dan transparan. Ya transparan ini artinya ya kita tahu harga asli yang memang sebagai yang harga dijual itu berapa gitu kan. Oke, untuk yang pastel mungkin ada pertanyaan.
Oke, selanjut untuk yang analisis SWOT atau SWOT ya. Pertama untuk S yaitu strength. Di sini masih terkait dengan case produk yang sama ya. Oke, di sini tentunya harus sudah memiliki aplikasi multi platform. Artinya strength ini kekuatan, keunggulan gitu kan. Nah, kekuatan keunggulannya apa nih? Tentunya ya kalau bisa udah punya aplikasi cross platform atau multi platform, jangan hanya cuman website aja, jangan hanya cuman Android aja, artinya ya bisa ada multi OS atau bisa multi device gitu kan. Kemudian yang kedua, fokus pada pengembangan aplikasi. Dan tentunya enggak hanya sistem ini terbatas pada ya udah sampai sini aja gitu kan. Tapi kita tetap ada perencanaan. Nantinya ini akan dikembangkan seperti apa gitu. Nantinya akan entah ada penambahan fitur, perbaikan sistem atau penambahan produk, itu kan termasuk dalam pengembangan sistem aplikasi. Kemudian memiliki pengguna yang sudah terikat pada masing-masing produk. Ya, pengguna yang sudah terikat pada masing-masing produk tentu banyak gitu kan. Ya, tiap orang satu keluarga tentu terikat dengan produk listrik, air, pembayaran listrik, pembayaran air gitu kan. Nah, tentu itu udah pasti salah satu produk utama. Tentu produk lain pulsa internet, karena sama-sama masing-masing pasti punya HP, ada yang satu, ada yang lebih dari satu. Tentunya biar nomornya aktif ya perlu diisi pulsa atau beli paket data gitu kan. Kemudian produk-produk yang lain yang memang tetap terikat dengan pengguna. Kemudian untuk keunggulannya, kita mempertahankan kekuatan keunggulan, ketepatan waktu dalam proses layanan. Nah, ketepatan waktu ini artinya enggak banyak delay atau pending gitu kan. Misalnya kita membangun sistem pembelanjaan, ada yang namanya kita melakukan integrasi dengan payment gateway. Nah, kan payment gateway kadang ada pembayaran yang dibebankan ke pembeli atau ke pemilik toko atau pemilik yang punya aplikasi gitu kan. Nah, biaya itu tentunya untuk ya layanan manajemen maintenance untuk si sistemnya gitu, si sistem integrasinya. Nah, di sini tentu untuk memaksimalkan agar ya kalau bisa zero delay, ya loading sedikit kemudian langsung sukses ada pemberitahuan, itu lebih bagus daripada ada gangguan sedikit, misal tiba-tiba gangguan sedikit tiba-tiba gagal. Nah, itu kan salah satu mengganggu layanan. Orang saldonya udah kepotong tapi datanya nggak sukses gitu kan. Itu kan ganggu banget gitu. Ya, saya pernah beli pulsa lah gitu di Telkomsel, berapa duit ya, 17.000 apa 18.000, paket data yang berapa hari gitu, pakai kris, udah sukses, di sana gagal, udah saldo udah kepotong, beberapa hari belum ada pengembalian. Nah, tapi pas saya lihat mutasi rekening ada pengembalian nggak sampai 30 hari sih itu setelah gagal itu. Saya lupa transaksinya pas tanggal berapa. Itu ada pengembalian ke rekening 18.000. Saya nggak tahu nih mutasi dari mana itu kan. Keterangannya lainnya aja. Gitu. Saya nanam saham di mana nggak tahu gitu kan. Saya lihat bulan sebelumnya nggak ada kok nominal segini. Ternyata saya setelah diingat, oh ternyata ada transaksi yang gagal waktu itu senilai segitu. Akhirnya di refund gitu. Tapi memang prosesnya lama. Mungkin antara sistem itu integrasi mereka saling ngecek gitu. Makanya setiap mungkin nominal tertentu ada admin ya untuk menjaga itu dan ya tentunya kepercayaan pengguna gitu. Kemudian W atau weakness.
Kayak weakness apa? Weakness, kelemahan. Kekurangan, kelemahan ya. Kekurangan setelah kekuatan, ya apa kelebihan kekurangan kamu gitu kan. Ya artinya di sini kita bertanya atau menampilkan kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, gitu. Atau kelemahan kita apa gitu kan. Dari produk kita kelemahannya apa, nantinya dari kelemahan ini apakah bisa kita berimprovisasi gitu kan, tentunya untuk lebih baik. Kayak di sini improvisasinya kelemahannya yang pertama, jumlah resource dan cost untuk memelihara aplikasi berbanding lurus dengan aplikasi yang ada. Ya artinya biaya yang dikeluarkan untuk memelihara sistem dan sumber daya ya bisa dibilang ini masih cukup besar gitu kan keluarnya gitu. Ya karena kalau biayanya kecil tapi resource yang kita gunakan besar dan bisa maksimal, tentu akan masuk ke strength gitu kan. Ya karena di sini berbanding lurus ya artinya bisa juga secara besaran hampir sama, mungkin selisihnya dikit ya bisa dibilang juga ini termasuk kelemahan karena ya dari segi keuntungan ya ini memang berkurang gitu. Kemudian perlunya ada variasi produk. Misalnya kita produknya sudah ada 20 atau 30 produk. Tapi kok selama beberapa bulan atau selama beberapa tahun di sini hanya ada produk itu aja gitu kan. Variasinya di mana itu? Artinya update produk terbaru nggak ada gitu. Atau muncul fitur baru nggak ada. Nah di sini ya kita memang dituntut ditekankan tentunya dari kelemahan ini atau weakness agar menjadi acuan untuk kita meningkatkan bisnis kita nantinya harus yang bagaimana produknya ditingkatkan, kemudian dari segi biaya bisa dioptimalkan. Kemudian informasi produk harus terintegrasi. Nah, di sini informasi produk harus terintegrasi yang dimana ketika kita mengakses sebuah informasi dari sebuah produk, ya harus ada mungkin API atau segala macam, ada biaya yang dikeluarkan karena mungkin butuh token atau ya akses, misal sekali akses ada biaya atau enggak. Kemudian opportunities ini artinya apa yang nantinya salah satunya juga bisa kita tawarkan. Salah satunya yang bisa kita tawarkan yang pertama pengembangan aplikasi pembayaran online berbasis hybrid. Ya di sini hybrid ini tentunya enggak hanya di Android tapi di iOS bisa, di desktop bisa, di website bisa cross multi platform gitu kan. Akhirnya secara sistem kita bisa di mana aja nih gitu kan. Kita punya perangkat Android bisa install, bisa pakai, punya perangkat iOS bisa install, bisa pakai gitu kan. Itu salah satu keunggulan juga. Kemudian kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran online. Ini tentunya baik lagi dari opportunities dan juga strength-nya ini membantu kemudahan kita dalam bertransaksi. Keinginan pelanggan atau mitra untuk menghemat biaya dan waktu. Ya di sini dalam hal bertransaksi online salah satu hal yang paling kelihatan dari waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan itu sangat jauh berkurang gitu kan. Yang dimana misalnya ya kita sering belanja baju itu kan yang dulunya masih belum terlalu banyak pengguna e-commerce, ya kita seringnya datang gitu kan, seneng datang ke toko, ke mall, lihat-lihat baju, megang bahannya seperti apa gitu kan.
Nah, kalau sekarang ya udah lihat review, kemudian lihat produknya berbrand lah gitu. Nggak taunya reviewnya review dari teman-temannya gitu kan. Nah, di sini kan bisa juga termasuk eh, ya memudahkan, menghemat biaya, waktu gitu kan. Ya tenaga juga kita nggak perlu keluar rumah gitu. Bisa sambil nyantai. Kemudian trades. Di sini persaingan harga pada tiap-tiap produk multi payment. Nah, artinya produk multi payment ini kan bisa contohnya untuk tiket, kemudian pulsa paket data. Untuk tiketnya ya bisa tiket kereta, tiket pesawat gitu kan. Karena tiap yang menyediakan, mungkin kalau pesawat kan perusahaan beda-beda, nah itu penyedianya ya tentunya secara harga di sini bersaing gitu kan. Kemudian untuk produk-produk yang lain buat pulsa internet yang menyediakan integrasi ini tentu dari pihak lain juga itu. Karena jarang yang menyediakan integrasi di satu sumber, jadi biar pihak ketiga aja yang mengelola gitu, nanti berbagi profit. Kemudian perencanaan infrastruktur teknologi yang matang dan mampu beradaptasi dengan intensitas transaksi pengguna. Ya artinya ya di sini harus secara infrastruktur sistem, ketika ada akses sangat banyak, ribuan bahkan jutaan sekali akses, itu sistem tetap jalan dan tetap bekerja dengan baik. Nih kita harus bisa melakukan. Kemudian pengembangan teknologi dan penambahan produk layanan ya. Ya artinya misal kita sistemnya ini baru sampai tahap versi 2 gitu kan. Tahun depan akan rilis versi 3. Nah, versi 3 ini tentu ada pengembangan fitur ataupun yang lainnya yang menjadi keunggulan gitu kan. Kemudian produknya bisa bertambah. Ini kurang lebih terkait dengan analisis SWOT yang tadi kurang lebih dari yang sudah kita bahas terkait dengan Pestel dan juga BMC. Oke, kemudian selanjutnya strategi. Ini masih terkait dengan SWOT ya. Oke, ini untuk strateginya ada 4. Ada untuk SO, strengths dan opportunities, WO, weakness ya dan opportunities, kemudian strength dan threats, kemudian weakness dan threats. Untuk yang strategi strength dan opportunities itu meliputi pemanfaatan Boost AdSense, membuat fitur kemitraan dan melakukan implementasi search engine marketing. Artinya meningkatkan boosting iklan dan juga search engine atau SEO. Ya, artinya di sini ya ada aja yang tantangan atau memang hal yang dilakukan. Kadang emang yang ngeboost iklan banyak banget, kadang ada juga yang memang melalui dari search engine. Ya kalau yang iklan banyak banget, bisa aja kita temui pas kita nonton YouTube, nonton apa atau buka aplikasi apapun, pasti ada aja keluar gitu. Udah membuat loyalty program untuk pengguna. Nah di sini termasuk dalam hal tadi fee dan cashback. Kemudian testimoni dari mitra menjadikan peluang untuk menarik pengguna lain memilih aplikasi pembayaran online perusahaan. Nah di sini kurang lebih testimoni mitra atau pengguna ya yang menggunakan, ternyata testimoninya saya menggunakan sistem ini secara harga bersaing dan juga
ada beberapa produk yang memang lebih murah dari aplikasi yang lain. Kemudian ada juga yang berpendapat, ya di sini saya dapat banyak keuntungan. Ya salah satunya ya cashback yang saya dapatkan tiap bulan dari ada transaksi kan masuk kembali ke rekening gitu kan. Kemudian weakness dan opportunities yaitu pemanfaatan teknologi, pengembangan promosi melalui media sosial atau website untuk memperluas jangkauan pelanggan. Penggabungan beberapa entitas bisnis menjadi satu entitas bisnis menjadi sebuah platform pembayaran online. Nah, di sini tentunya memanfaatkan dari segi teknologi, iklan untuk memperluas jangkauan dan juga adanya beberapa perusahaan yang di merger jadi satu untuk memperkuat tentunya bisnisnya. Tentunya di sini yang masih dalam satu bidang yang sama. Kalau beberapa perusahaan atau bisnis punya bidang yang beda-beda, kalau di merger atau dijadikan satu tentunya ini akan membuat bisa dibilang membuang waktu juga. Ya kenapa? Ya karena pertama udah beda skop bisnisnya, tentunya ketika diajak improvisasi ya kurang insightnya kurang dan kurang menarik kan. Tentunya harus dilihat mereka punya goals yang sama, visi yang sama walaupun beda perusahaan atau beda bisnis. Kemudian strategis dari strength dan traits, yaitu pertama mengutilisasi atau mengakuisisi SDM yang ahli dalam bidang pembayaran online. Ya, artinya di sini mereka bisa menyediakan kemudian bisa mengelola SDM-nya agar menjadi ahli atau mencari SDM yang ahli dan tersertifikasi untuk mereka bisa gunakan untuk pengembangan sistem atau pengembangan bisnisnya. Yang di sini ya tentunya mengakuisisi SDM ya terkadang ada hal yang memang SDM terbaik pada perusahaan lamanya kurang diperhatikan, tapi sangat diperhatikan di perusahaan barunya. Ada juga yang memang SDM yang terbaik kadang dibajak sama perusahaan rekanan. Kemudian melakukan implementasi teknologi payment untuk kemudahan pengguna. Nah, ini terkait dengan payment gateway kan, atau integrasi host to host yang tadi. Kemudian dengan weakness dengan trade, yang pertama yaitu membuat SOP terkait aturan bagi pengguna aplikasi. Ya, aturan bagi pengguna aplikasi yang artinya di mana hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan jangan sampai dilanggar. Kemudian memperbanyak promosi di media sosial maupun website perusahaan. Menyediakan berbagai pilihan layanan produk pembayaran online, artinya produknya tentu sangat bervariasi, banyak pilihan walaupun satu tipe tapi ada beberapa pilihan. Kemudian harga produknya murah, terdapat cashback dari tiap transaksi. Ini kurang lebih tadi ya detailan terkait dengan strategi SWOT yang diambil dari analisis SWOT. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, ngantuk? Oke, kita lanjut, masih ada beberapa slide lagi ya. Oke, di sini untuk implementasi terkait dengan strategi ada beberapa tahap. Yang pertama itu komponen manajemen, people management, execution plan, dan monitor control. Oke, untuk komponen manajemen
di sini meliputi untuk pengimplementasian strategi dari yang sudah kita analisis tadi, mulai dari BMC, PESTEL, kemudian SWOT, akhirnya kita masuk ke dalam tahap implementasi. Artinya implementasi ini dalam hal implementasi bisnis gitu kan, yang dalam hal bertransformasi dalam bisnis digital. Kalau ya beda bidang lagi atau beda studi kasus bisa menerapkan hal yang sama, tentu isinya ya ada perbedaan. Di sini untuk komponen manajemen, yang pertama menyiapkan manajemen yang kompeten, yang mempunyai komitmen dan berdedikasi untuk usaha aplikasi pembayaran online. Oke, di sini ada hal tentunya untuk terkait SDM atau ya staf pegawai tentunya yang kompeten dan tentunya berdedikasi ya tinggi dalam hal apa yang harus mereka kerjakan gitu kan. Artinya SDM-nya ini ya enggak hanya yang biasa-biasa aja, tapi yang memang cukup mumpuni dan kompeten. Nah, kemudian membuat kerjasama dengan beberapa key partner baru agar dalam pengembangan bisnis kedepannya baik key partner maupun owners bisa saling menjaga komitmen. Nah, terkadang dalam hal bisnis teknologi, pelayanan teknologi, kita jangan hanya kita bisa semua nih, tapi kita butuh menggandeng partner. Menggandeng partner ini tentunya partner ini kan biasanya sudah terfokus dan sudah tersertifikasi, dia bisa mengerjakan bagian ini dan memang ada yang memang khusus sistem, ada yang khusus security, ada yang khusus infra. Jadi kita menggandeng partner yang memang mempunyai bidang-bidang atau memiliki keahlian di bidang tertentu. Tentunya agar mendapat opportunity baru, bisa aja investor ataupun mendapat insight untuk pengembangan sistem dan bisnis ke depan. Kemudian people management, di sini pertama ya ada rekrutmen beberapa staff, bisa admin, marketing, desainer, IT support, software engineer, programmer, dan juga finance. Ini biasanya role yang memang general, paling tidak ada di satu perusahaan IT atau jasa IT atau pelayanan teknologi informasi. Kemudian membuat SOP atau job desk dari masing-masing function pekerjaan bidang. Misal marketing, SOP dan job desknya apa, desainer, SOP dan job desknya apa. Jangan staff admin suruh ngerjain marketing, suruh ngerjain desainer, suruh jadi IT support. Jangan sampai seperti itu. Mungkin kalau dia disuruh belajar buat tahu, ya itu nggak masalah gitu kan. Tapi kalau untuk dalam hal realnya, di tempat saya kerja sekarang juga, untuk seperti developer atau yang teknikal, terkadang diajarkan untuk entah di bagian sales atau di bagian depan terkait produk, keunggulan produknya dan sebagainya. Tentunya ini bukan menjadi yang utama, tentu mereka harus tahu, bukan sebagai bagian yang harus melakukan itu. Nah, yang harus melakukan itu yang memang tugas utamanya mereka gitu. Tapi kita ada juga terkadang bagian finance atau HR, dia ada training untuk sistem ERP, tapi ini sebagai penggunaan yang memang mereka gunakan aja modul-modulnya gitu, bukan secara keseluruhan dia sebagai engineer atau developer. Kemudian membuat kontrak kerjasama. Ini kontrak kerjasama ya tentunya antara ya minimal antara staf-staf atau tenaga kerja atau sumber daya yang memang ada di lingkup tersebut. Mengatur jam operasional, kemudian ada kompensasi dan juga benefit untuk people management juga jangan sampai lupa itu kan.
Kemudian execution plan, di sini tentunya execution plan lebih ke arah implementasi sistemnya. Jadi nggak secara keseluruhan, tapi ke arah implementasi sistemnya aja. Di sini yang pertama, penentuan developer aplikasi web apps mobile. Nah, ini siapa, berapa orang, dan untuk level yang tingkatan level apa aja. Kemudian menyiapkan timeline pembuatan aplikasi. Nah, ini pembuatan aplikasi atau pengembangan aplikasi, kita harus ada timeline. Timeline ini artinya maksimal atau mulai dan selesai ini kapan. Jadi ada targetnya gitu. Tetap di sistem ini, pembuatan aplikasi ini ada targetnya. Ya walaupun kadang ada hal dan kondisi yang di luar itu bisa mempengaruhi, bahkan bisa melewati target. Implementasi web dan apps mobile dengan metode Agile Scrum. Artinya di sini implementasi sistem menggunakan SDLC yang Agile Scrum. Kemudian pengembangan yang berkelanjutan terkait sistem bisnis digital. Oke, kemudian di sini terkait monitor dan juga kontrol. Di sini untuk monitor people readiness, monitor proses implementasi apps atau web atau apps mobile, monitor secara efektivitas web dan apps mobile. Artinya kita bisa melihat seperti apa prosesnya, apakah sesuai dengan perencanaan, apakah sudah sesuai dengan timeline, apakah secara efektivitas development dan pembangunan sistem ini berjalan sesuai dengan rencana atau enggak. Kemudian kontrol budget dan juga benefit. Nah, di sini karena setiap pengembangan sistem ada budget yang harus dikeluarkan dan juga benefitnya ini setelah sistemnya ini selesai apa gitu. Kemudian KPI untuk dari bisnis digital transformasi yang untuk case study yang dibahas tadi. Pertama, jumlah referral mitra itu sebagai target KPI. Artinya jumlahnya berapa, jumlah transaksi menjadi target juga, jumlah yang melihat aplikasi atau page view di website itu ada, biasanya ada sekian klik atau satu hari ada berapa orang yang mengakses dan berapa orang yang mengklik gitu kan. Kemudian berapa jumlah yang mendownload di Play Store atau App Store. Ini untuk target-target dari perusahaan yang bertransformasi untuk bisnis digital dalam hal bidang pembayaran online atau transaksi online. Nah, simpulannya dari yang tadi itu transaksi sebelumnya konvensional dan banyak platform menjadi satu platform, yaitu di sini Kiosbank ya. Kenapa Kiosbank? Ya, karena saya ngambil studi kasus di sana. Nah, di sini ya karena sebelumnya banyak yang konvensional terus banyak yang akhirnya dijadi satu, ya tentunya memudahkan kita untuk melakukan transaksi pembayaran apa aja. Nah, kemudian pembayarannya menjadi lebih mudah menggunakan bisa sistem top up, artinya kita seperti top up saldo ke akun kita tuh. Kemudian produk yang ditransaksikan lebih transparan, ya produknya apa, harganya berapa, harga belinya berapa, harga jualnya berapa, itu ditransparansi. Kemudian terdapat loyalty program untuk mitra atau pengguna. Ini terkait yang tadi dibahas di awal, itu terkait cashback atau fee mitra. Kemudian harga produk murah dan juga terdapat cashback dari tiap transaksi. Penggabungan beberapa entitas bisnis menjadi satu entitas bisnis yang menjadi sebuah platform pembayaran online. Ya, di sini entitas ini secara penggabungan artinya secara teknologinya.
Kadang ada yang memang secara perusahaannya bergabung, ada yang secara memang teknologi yang mereka punya ini digabungkan. Kemudian melakukan implementasi teknologi payment untuk kemudahan pengguna. Oke, untuk pembahasan terkait BMC, analisis pestle, analisis SWOT, implementasi, ada pertanyaan? Ya. Oke, KPI ini sebenarnya target, kan di sini ada revenue stream contohnya. Ini revenue stream, ini apa yang nantinya akan perusahaan dapat. Contohnya bisa dari fee penjualan, fee kemudian afiliasi, iklan dan sebagainya. Nah, KPI ini ya ini kalau bagian ini bisa dibilang target. Misal target, kan sistemnya transaksi pembayaran online ya. Pembayaran online, entah pulsa, paket data, bayar listrik, air dan sebagainya. Nah, di sini termasuk target, misal bulanan ini transaksinya harus sekian juta transaksi per bulan gitu kan. Atau untuk transaksi listrik ya harus ada sekian transaksi sekian dalam satu bulan, atau perharinya ada target gitu. Tentunya kenapa ada target? Ya agar biaya yang dikeluarkan, karena kan dia beli produk dari partner kan. Partnernya kan banyak beli produk dari sana. Walaupun gak ada produknya, gak ada expired gitu. Tapi kan tetap harus ada penjualan dari apa yang udah dibeli gitu. Nah, di sana transaksinya tentu harus berjalan. Kalau nggak ada transaksi, dia salah satunya dia mau dari mana gitu. Karena itu yang paling besar tentunya. Kemudian number of referral. Ya. Misalnya saya punya akun, kemudian punya kode referral. Kemudian saya share kodenya. Nah, kamu download. Misalnya saya nanti ketika kamu transaksi saya dapat fee gitu kan, saya dapat fee dari yang kamu transaksi gitu. Ya fee-nya itu yang di luar dari yang dibayarkan, itu ya dari perusahaan itu, yang nantinya setiap bulannya akan diakumulasi. Kalau ini kan terkait memang transaksinya ya. Udah, ini jumlah page view, banyaknya yang melihat website kita gitu kan. Bulan ini misal ada 1 juta yang melihat secara total, bulan besok 500. Nanti lama-lama jangan sampai turun, kalau bisa terus meningkat gitu. Karena apa? Biar enggak tenggelam gitu kan. Karena kan kita ya bisnis untuk meningkatkan jumlah view ini, terkadang ada yang memang per tiap klik itu ada yang memang bagiannya ada yang dibayar kan gitu. Bisa dari Google kadang dibayar. Ada yang memang enggak dibayar gitu, karena itu termasuk juga nantinya jadi pendapatan gitu. Tentunya kemudian jumlah yang mendownload di aplikasi Play Store atau App Store. Nah, jumlah ini yang didapatkan tentunya menjadi perhatian, karena ada summary-nya. Misalnya dalam 1 tahun, bulan 1, 2, 3, 4, 5 misalnya yang download berapa banyak gitu kan. Yang download ada peningkatan apa enggak gitu. Mungkin pemakai lama, kalau yang memakainya pengguna lama terus HP-nya hilang terus download lagi, saya nggak tahu itu masuk hitungan atau enggak kalau di akun yang sama ya. Kalau beda akun tentu akan masuk hitungan. Kalau akun yang sama saya nggak tahu dia masuk hitungan atau enggak gitu. Nah, artinya di sini balik lagi, KPI ini terkait dengan ya apa yang ingin mereka dapatkan gitu. Masuk lagi ke revenue, ya adanya transaksi tentu pendapatan mereka kan harus ada gitu. Banyak yang lihat, yang ngedownload, ya artinya nantinya banyak yang akan bertransaksi atau menggunakan. Artinya balik lagi ke awal lagi gitu, ke revenue stream.
Baik lagi ke sini. Ya, ini. Remote-nya pindah-pindah. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, oke, yang udah jelas yang tadi. Nah, mau bikin bisnis apa? Mau bikin bisnis apa? Ya barangkali nanti kepikiran. Enggak. Kalau untuk yang presentasi udah aman buat yang nanti UTS. Oke, yang baru masuk, maaf namanya siapa? Udah dia kasih akses ke sini belum? Akses e-learning? Udah. Nanti pertama buat yang hari ini absen di sini ya, pertemuan ini. Pertemuan 5 sama 6 nanti absen. Terus karena kan kita base project kemudian berkelompok. Nanti coba ya diskusi sama yang di kelas, karena sebenarnya masih agak lebih banyak lagi dari ini itu mahasiswanya. Nanti coba bisa nggak gabung, karena maksimal kelompok 5 atau sendiri gitu ya. Itu maksimal 5 orang satu kelompok, bisa berempat, bertiga, berdua, sendiri gitu. Jadi nanti coba diskusi sama yang lain, misalnya ada yang bisa dibantu dikerjain gitu, mungkin bisa nggak join kelompok gitu. Coba diskusi sama ini, karena untuk penentuan kelompok bukan saya menentukan, jadi saya bebaskan kepada mahasiswa gitu. Jadi nanti silakan diskusikan. Kemudian untuk apa yang akan dikerjakan untuk sampai kita UTS berarti 2 minggu lagi ya. Iya, 2 minggu lagi. Minggu besok kita libur ya, Sabtunya ya. Oke, di sini pertama mungkin saya mengingatkan kembali, ini untuk dokumen sampai UTS atau fullnya bisa dilihat di e-learning yang format susunan laporan proyek semester 6. Ini sampai bab 4. Nah, untuk yang sampai UTS sampai nomor berapa? 24 ya? 24 ya. Nah, di sini pertama ada bab 1. Bab 1 isinya ya adalah latar belakang, identifikasi rumusan, batasan metodologi penelitian, sistematika. Bab 2 landasan teori. Di sini teorinya apa? Teori dasar yang berkaitan dengan perancangan proyek aplikasi. Ya ini
Artinya terkait dengan apa yang kamu gunakan, kemudian tentang apa, nah itu ditambahkan teorinya di sana. Nah, kemudian analisa sistem, nah ini bikin sistem flow map yang berjalan. Artinya flow map yang berjalan ini sistemnya, alur sistemnya belum yang kamu buat gitu. Misalnya atau SOP yang memang berjalan saat ini. Nah, baru nanti di bagian yang lain nomor 23, nah ini sistem yang diusulkan, tapi dalam bentuk diagram yang lain, bukan flow map. Tuh. Nah, ini sampai 24 sampai IRD ya. Tuh. Berarti bab 3 sampai IRD. Untuk contohnya pernah saya share nggak? Bentar. Nah, di sini di bagian general ada untuk contoh dokumen laporan base project ya. Ini Word ya. Ya bisa diedit lah tuh. Kalau saya ini yang udah yang fullnya deh. Soalnya saya nggak nyimpen dokumennya. Ini saya cari di Drive ada. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah cukup?
Oke, jika sudah tidak ada, saya tutup perkuliahan pada sore hari ini. Jangan lupa untuk diselesaikan untuk sampai UTS-nya, karena kita akan presentasi nanti per tiap kelompok ya. Dari sekarang berarti 2 minggu lagi ya, masih ada waktu ya. Terima kasih semuanya untuk yang sudah hadir, baik online maupun yang di kelas. Terutama kurang lebihnya apabila ada kekurangan dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.